Bersama keluarga, hadapi kegagalan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amsal 24 ayat 16. Dalam kehidupan ini, setiap pribadi dan keluarga seringkali mengarahkan tujuan hidupnya untuk meraih keberhasilan. Di dalam keluarga, orang tua berjuang keras untuk mencapai keberhasilan, sekaligus mempersiapkan pendidikan anak-anak dengan tujuan yang sama, yaitu meraih keberhasilan. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang keliru. Namun tanpa disadari, kita kerap mengabaikan realitas hidup yang bernama kegagalan. Kita dimotivasi untuk berhasil menghadapi berbagai tantangan. Tetapi kegagalan merupakan hasil negatif dari perjuangan menghadapi tantangan tersebut. Firman Tuhan yang kita baca menegaskan bahwa kegagalan adalah realitas yang dapat dialami setiap orang, apapun statusnya. Dalam aspek kehidupan berkeluarga, kegagalan dapat menimpa setiap pribadi dalam keluarga, baik ayah, ibu, anak, maupun suami istri, dan muncul dalam berbagai aspek kehidupan. Pada aspek kesehatan misalnya, ada anggota keluarga yang secara nyata mengalami sakit serius, cacat, atau memiliki kebutuhan khusus. Pada aspek ekonomi, realitas kegagalan dapat muncul melalui kehilangan pekerjaan, bisnis yang bangkrut, atau bahkan penipuan oleh rekan usaha. Apakah hal tersebut dapat terjadi pada kita? Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Tanpa respon yang tepat, kegagalan dapat berakibat pada depresi yang kemudian berkembang menjadi kecenderungan merusak diri atau self-harming, bahkan percobaan bunuh diri. Lalu bagaimana kita harus merespon kegagalan dengan benar? Hal pertama yang paling penting adalah menerima realitas kegagalan tersebut. Karena kegagalan seringkali membawa konsekuensi, sanksi, rasa malu, atau rasa terhina. Maka banyak orang berusaha menutupinya dengan mengembangkan defense mechanism yang berlebihan. Misalnya, menekan masalah atau represi, menuduh orang lain atau proyeksi, melampiaskan kepada pihak lain atau displacement, atau ketika seseorang yang awalnya menjadi korban justru menyebabkan orang lain mengalami kegagalan atau sebagai pelaku. Peran berikutnya dari keluarga adalah memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk datang kepada Tuhan atau God's calling dalam pengakuan dan pertobatan. Hal ketiga, keluarga perlu mencari dukungan komunitas atau tenaga profesional seperti konsultan, psikolog, psikiater, dokter, atau konselor pernikahan. Peran terakhir keluarga adalah mendukung setiap anggota keluarga untuk berani menjalani konsekuensi dari kegagalan tersebut di dalam anugerah Tuhan. Sebab beberapa kegagalan memang membawa konsekuensi yang harus dihadapi. Jangan malu untuk menjalani konsekuensi itu dalam anugerahnya. Anda siap? Kegagalan terbesar manusia adalah dosa. Melalui salib, Kristus menanggung malu, hinaan, dan kematian agar kita bangkit dan berani menghadapi kegagalan.